Mekanisme kerja otot. Sistem gerak manusia yaitu kita akan membahas tentang otot rangka dan juga gangguan pada sistem gerak. Nah, apa itu otot rangka? Otot rangka merupakan otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang-tulang kita. Adapun fungsinya, selain sebagai alat gerak aktif, juga untuk menopang dan mempertahankan postur tubuh dan juga bisa memproduksi panas. Nah, otot sendiri memiliki beberapa sifat seperti kontraktilitas, yaitu dapat berkontraksi dan juga meregang. Kemudian, eksabilitas atau dapat merespon dengan kuat apabila ada stimulus atau rangsangan. Kemudian ekstensibilitas yaitu memiliki kemampuan meregang, dan juga ada elastisitas yaitu dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Nah, bagaimana dengan struktur otot rangka? Seperti yang kalian lihat, ternyata kalau kita melihat lebih dalam lagi, otot itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, secara keseluruhan, otot itu dibungkus oleh jaringan yang agak padat yang disebut sebagai episium. Nah, episium ini bisa kalian lihat secara jelas seperti selubung putih. Selubung itu terdapat berkat serat-serat otot yang disebut fasciculus. Nah, setiap fasciculus itu dibungkus oleh selubung tipis yang bisa disebut peremisim. Nah, untuk peremisim itu terdiri dari sel-sel otot yang berbentuk serat. Nah, sel otot rangka ini terbentuk serabut halus yang panjang dan tentunya mengandung banyak mitokondria, serta memiliki banyak inti sel yang terbentuk lonjong yang bisa disebut myofibrils. Nah, myofibril ini terdapat unit struktural dan fungsional dari kontraksi otot pada myofibrils yang disebut sarkomer. Nah, ini merupakan satu sarkomer. Nah, myofibril itu atas protein filamen yang disebut myofilamen. Ada myofilamen yang tebal yang bisa kita sebut sebagai miosin, dan ada miofilamen yang tipis yang disebut sebagai aktin. Kombinasi miofilamen tebal dan tipis ini menunjukkan pinta gelap dan pinta terang seperti lurid. Nah, untuk satu unit sarcomer dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Seperti yang ada di gambar, ada garis jet yang membatasi tiap unit sarcomer. Kemudian di tengahnya itu ada garis M. Nah, dalam garis-garis sarcomer itu ada zona yang terdiri aktif atau filamen tipis yang disebut sebagai pita I. Kemudian ada daerah yang berisi aktin miosin yang bisa disebut sebagai pita A. Dan kemudian ada zona kontraksi yang kita sebut sebagai zona H. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mekanisme kerja otot, kalian harus tahu dulu bagaimana struktur aktin dan juga miosin. Di sini ada struktur aktin. Di aktin sendiri ada beberapa komponen, yaitu ada tromponin yang merupakan protein kompleks yang melekat pada tropomiosin. Nah, mana tropomiosin? Tropomiosin adalah protein aktin pengikat, nantinya mengatur kontraksi otot. Bisa kalian lihat di gambar. Kemudian tromponin ini akan ikatan dengan kalsium. Miosin itu memiliki penonjolan yang dimiliki sebagai kepala miosin. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme kerja otot, dimulai dari adanya impuls atau rangsangan yang tiba di neura muscle junction, yang kemudian hal ini mengakibatkan adanya pembebasan asetilkolin. Kemudian asetilkolin ini memicu ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Mengikatnya ion kalsium ini menyebabkan ion terikat pada tromponin. Ingat ya, tromponin itu adalah bagian dari aktin, sehingga mengakibatkan adanya perubahan struktur dari tromponin tersebut. Itu menyebabkan terbukanya daerah aktif trompomiosin yang semula itu tertutup oleh tromponin jadi terbuka untuk situs pengikatnya. Nah, hal tersebut kepala miosin mampu berkaitan dengan filamen aktin dan membentuk aktomiosin. Selanjutnya, terjadi hidrolisis ATP itu menjadi adenosin berfosfat dan juga fosfat. Nah, fosfat bebas inilah yang akan mengaktifkan miosin, dan kemudian akan membebaskan energi yang dapat menyebabkan miosin itu mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekatan otot. Nah, hal ini terjadi di sepanjang myofibril pada sel otot. Nah, berarti untuk kontraksi otot itu ditandai dengan adanya pemendekatan otot. Nah, kemudian miosin itu akan terlepas dari aktin, dan juga jembatan
aktomiosin apabila molekul ATP itu dekat pada kepala miosin. Nah, pada saat ATP itu turun ke kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin pada tropomiosin. Nah, pada saat impulsi berhenti, maka ion kalsium akan kembali ke retikulum, sarkoplasma, dan troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropiosin sehingga menyebabkan otot bereaksi. Nah, untuk mekanisme kerja otot sendiri disebut sebagai sliding filament. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa pada saat otot itu berkontraksi, Zona H dan juga pita L itu akan memendek sehingga sarkomer pun akan memendek. Sebaliknya, ketika otot berelaksi, maka zona H dan pita L itu akan memanjang sehingga sarkomer juga memanjang, sedangkan zona A itu akan tetap untuk melakukan suatu gerakan diperlukan kerjasama lebih dari satu macam otot. Nah, otot-otot tersebut ada yang bekerja saling mendukung, ada pula yang bekerja secara berlawanan. Nah, berdasarkan sifat kerjanya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada otot antagonis dan juga ada otot sinergis. Untuk otot antagonis merupakan otot yang bekerja saling berlawanan, sehingga menghasilkan gerakan yang berlawan atau beda arah. Contohnya adalah otot bisep dan juga otot tricep. Nah, untuk mekanisme bekerja apabila kita mengangkat lengan, maka otot bisep itu akan berkontraksi dan juga otot tricep akan berelaksi. Dan apabila kita menurunkan lengan kita, maka otot bisep itu akan dan juga otot tricep akan berkontraksi. Nah, adapun gerakan antagonis pada tubuh kita antara lain yang pertama adalah ekstensi atau meluruskan dan juga fleksi atau membengkokkan. Misalnya tadi ia gerakan pada otot tricep dan juga otot bisep saat mengangkat ataupun menurunkan lengan. Kemudian ada abduksi atau gerakan menjauhi badan dan juga ada adduksi atau mendekati badan. Kemudian ada depresi atau gerakan ke bawah, contohnya adalah gerakan kepala yang menunduk. Dan juga ada elevasi atau gerakan ke atas, yaitu juga gerakan kepala mengadah. Selanjutnya ada supinasi, yaitu gerakan mengadat telapak tangan, dan ada pronasi, yaitu gerakan telapak tangan melengkup. Kemudian ada inversi, yaitu gerakan memutar kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah gerakan memutar kaki ke arah luar tubuh. Selanjutnya, untuk otot sinergis, yaitu otot yang saling mendukung kerja satu sama lain, sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Contohnya adalah otot prelatur teres dan juga otot prelatur quadratus, yang menyebabkan telapak tangan itu bisa mengendah atau melengkup, serta otot-otot antarusuk yang bekerja bersama-sama ketika kita sedang menarik nafas.